Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Benny. Jadi di video kali ini saya mau mereview ya sebuah alat servis HP teman-teman. Buat kalian yang bukan teknisi ataupun ya suka ngecek-ngecek kerusakan HP, mungkin video ini tidak bakalan berguna ya teman-teman. Tapi di sini saya mau unboxing sebuah alat yang sudah umum ya di para teknisi, yaitu sebuah power supply merek Sansen ya teman-teman. Di sini saya ambil yang 5 ampere ya. Iya. Oh iya teman-teman, mungkin buat kalian yang seorang teknisi juga mungkin video ini tidak akan cocok ya, karena saya cuma unboxing saja teman-teman, nggak detail seperti yang lain ya. Oke, lanjut ya, kita bahas lagi barangnya. Untuk tampak samping dia ada seperti ini ya, ada barcode-barcode-nya. Di bagian belakang juga seperti ini ya, tulisan Cina semua teman-teman, nggak ada yang bisa saya baca ya. Ini merek Sansen teman-teman. Jika kalian mau membelinya, link pembeliannya ada di bawah deskripsi video ini ya. Oh ya, ini kisaran harga 600 ke atas ya, atau 700-an, tergantung hoki kalian dapat promo atau tidak teman-teman. Dan pertama kali saya buka, dia langsung ada busa ya, busa kayak gini. Ini adalah pengaman supaya barangnya ini nggak rusak teman-teman. Untuk berat sih kayaknya nggak begitu berat ya, karena saya nggak pakai jasa kargo ya waktu pengirimannya. Saya pakai kurir biasa, kurir motor. Dan di bagian dalamnya di sini ada sebuah buku petunjuk ya tepatnya. Ada tulisan Cina dan Inggrisnya teman-teman. Jika kalian membaca dan mau tahu lebih detail, ada di buku tadi teman-teman. Dan di bagian samping power supply-nya di sini ada sebuah kabel ya. Setelah saya lihat-lihat, ini kabel ground teman-teman. Biasanya supaya power supply-nya ini tidak nyetrum ya di kedua min plus-nya itu, kita tinggal hubungkan saja ke paku atau ke tanah teman-teman. Ini ada kabel power yang kabelnya itu tebal sekali teman-teman. Nah, ini kan jelas ya teman-teman, ini sangat tebal sekali dan aman ya pastinya. Kenapa saya memilih merek Sansen? Ya karena semua alat yang saya pakai ya untuk belajar servis HP itu dari merek ini, karena sudah terbukti teman-teman. Ya mungkin harganya agak sedikit lebih mahal ya daripada merek yang lain. Saya akan taruh dulu power supply-nya di bagian samping sini. Dan ini masih ada bonusan lagi ya. Oh, ini kabelnya teman-teman. Di sini saya mendapatkan sebuah kabel ya. Untuk keterangannya 10 ampere ya. Jadi lengkap sekali teman-teman. Waktu kalian membeli si power supply ini, kayaknya harganya 700-an teman-teman. Nah, ini dia kabel main plusnya teman-teman. Dan oh, ini teman-teman, ada contohnya juga di sini. Nah, ini yang ada di dalam kabel main plus ini teman-teman. Jadi kita diberi contoh ya, atau sampel. Di dalamnya itu kayak gini serabutnya teman-teman. Ya lumayan tebel ya, kalau saya kira itu tebel teman-teman. Oke, mungkin saya akan rapikan dulu ya semua barangnya ini. Di sini sudah nggak ada apa-apa lagi teman-teman. Oke, saya akan rapikan dulu ya semua bonusan ini. Dan mari kita langsung ke power supply-nya teman-teman. Ini dia power supply-nya. Oh ya, untuk di tokonya ini dengan merek yang sama dan dengan desain yang sama, ini ada yang 3 ampere teman-teman. Yang 3 ampere itu lebih murah, 500-an kayaknya. Dan ini saya ambil yang 5 ampere ya. Sebenarnya untuk pemula 5 ampere ini sangat mubazir ya teman-teman, karena sudah terlalu besar dan terlalu mahal ya. Dan di sini juga ada keterangan 0 sampai 5 volt untuk di kiri, dan kalau kita geser ke kanan itu akan ada 0 sampai 15 volt teman-teman. Dan di sebagian kanannya ini ada mode 1 ampere dan 5 ampernya ya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja mau pakai yang mana teman-teman.
Biasanya sih saya akan pakai yang 1 ampere ini saja teman-teman. Saya ini sebenarnya masih pemula ya, dan masih belajar juga. Di sini ada juga USB 5 volt 2 ampere, dan di bagian samping dia ada lubang ya untuk udaranya. Oh ya, untuk bahannya ini terbuat dari, kalau saya kira itu besi teman-teman, karena sangat kokoh sekali ya. Di sini ada sebuah segel, ada logo juga, dan ada angin-angin. Lengkap sekali teman-teman. Dan ini ya kabel yang pertama tadi untuk groundnya, ini kabel power dicolok ke sini, dan ada serial numbernya teman-teman. Dan di sini juga ada angin-anginnya juga ya teman-teman. Jadi kalau kematasan nggak mungkin ya. Ini berat teman-teman dan kokoh ya. Jika kalian mau belinya, mungkin kalian bisa pilih si power supply ini teman-teman. Sebenarnya bahannya ya, yang merek yang lain ada Yihua dan ada apa lagi ya, banyak teman-teman. Dan yang 1 ampernya pun murah-murah ya, ada yang 200 ribuan, ada yang 150 kayaknya saya lihat di online shop. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman sekalian ya. Di sini ada kabel min plusnya, langsung saya sambungkan saja ke sini. Oh iya, di sini saya nggak mau mereview detail teman-teman. Maksudnya detail itu saya dicek ke HP atau dites sampelnya ya teman-teman. Di sini saya cuma unboxing dan mau melihat saja ini berfungsi apa enggak, karena video ini bisa juga untuk klaim ya. Kalau terjadi apa-apa di power supply-nya nanti, saya akan langsung colokkan saja kabel powernya di belakang. Dan ini ya, kalian wajib pasang teman-teman, biar tidak terjadi strum liar ya, karena ini kan tegangannya tinggi teman-teman. Jadi kabel min plus itu kalau kita pegang, dia tidak akan mengeluarkan strum ya. Kalau si kabel ground ini kita pasang atau kita kubur ya ke semen atau ke tembok ya. Ini juga tebal sekali teman-teman. Saya akan langsung pasangkan ke dalam ya. Dan itu sudah saya colokkan ke belakang ya, dan di bawahnya saya sudah japitkan ke paku teman-teman supaya tidak nyetrum. Dan ini langsung saya hidupkan. Ini juga ada tampilan digitalnya teman-teman di bagian bawah. Di bagian atas itu analognya teman-teman. Jadi kalau mau melihat secara detail, kalian bisa lihat yang di bagian bawah ini ya, di panel LCD-nya. Ini untuk menaikkan voltase ya, yang di bagian kanan. Jadi ini lengkap sekali teman-teman. Di bagian atas itu ada voltase, di bagian tengah ada ampere, dan di bawah sendiri itu ada USB current apa current ya, saya juga nggak bisa ya bacanya. Ada ampernya juga ya waktu kita colokkan USB ke power supply ini teman-teman. Oh ya, di sini juga ada tembak short MBR-nya ya. Ini tombol potensionya itu kita tekan ke dalam, dia akan ada OCP on. Berarti ini proteksinya nyala teman-teman. Nah, ini kalau kita putar lagi dia akan off ya. Maka si tegangan ini akan loss langsung ke sebuah perangkat yang kita cek teman-teman. Jadi ini bisa tembak MBR ya. Bahasa teknisinya sih seperti itu ya. Kalau bahasa saya itu untuk mencari kabel komponen konslet teman-teman. Dan di sini ada timernya ya, seberapa lama dia berbunyi. Biasanya kan bunyinya tit kan, seperti itu teman-teman. Jadi ini lengkap sekali teman-teman, paket komplit jika kalian membeli barang ini teman-teman. Untuk membaca detail di tengah, untuk membaca analog di bagian atas ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian teman-teman. Jadi lengkap sekali ya. Jika kalian membelinya, link pembelian saya taruh di bawah deskripsi video ini ya teman-teman. Saya akan coba langsung cek ke USB ya. Biasanya kan pengecekan itu ada 2 versi ya teman-teman. Colok power supply seperti ini, dan ada juga yang menggunakan USB doktor teman-teman. Jadi sesuaikan saja ya.
Kalau masih pemula sih sebenarnya mubazir membeli barang ini ya, karena terlalu mahal. Beli saja yang 1 ampere itu sudah cukup teman. Ada yang 190 sampai 200-an ya. Dan seperti inilah penampakan jika saya colokkan kabel data ya. Dan di sini saya langsung colokkan ke HP-nya dan ada ampere yang naik ya, yang di bagian bawah 0,45 ampere teman-teman. Ini berarti normalnya segitu ya HP ini sudah bisa hidup. Sesuaikan saja teman-teman, 1 ampere atau 5 ampere. Kalau 5 ampere itu meskipun HP-HP terbaru zaman sekarang biasanya bisa hidup tanpa menggunakan baterai ya. Dan voltasenya bisa kita turunkan menggunakan potensio yang ada di sebelah kanan ini ya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jika kalian mau belinya, link pembelian di deskripsi video ini. Jika kalian mau mencari video yang lengkap mungkin di channel sebelah banyak ya. Oke, dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya seperti ini. Oke, bye bye.